Lebaran dan Desember adalah golden date. Gak semua film bisa bersaing sih, boleh aja ya yang mau minta tanggal itu atau mau request tanggal yang Desember Lebaran. Akhirnya yang menentukan kan juga pihak exhibitor ya. Mereka menentukan dari produk filmnya, dinilai dulu filmnya, karena harus the best of the best. Dan kami bersyukur Januriran dipilih dan pantas atau layak tayang di bulan Desember itu. Dari saya, dari MD, kita selalu yakin yang terbaik dari line up kita harus di bulan Desember ini dan bulan Lebaran. The best of the bestnya harus nongol di bulan liburan, bulan golden date ini. Karena kalau kita punya film yang niatnya harus besar, kita nggak tahu hasilnya mau apa, tapi dari kami ini adalah jagoan kita yang layak ditayang di golden date ini bulan Desember. Kalau ngomong optimis, cukup optimis dan lumayan ya. Saya nggak mau bilang pasti, yang nggak ada yang pasti, tapi kan kita bisa buat produk yang terbaik dan cukup yakin bahwa film ini bisa menghasilkan box office dan mutunya juga. Track record dari Sewodino yang sebelumnya 4,9 juta, 4.912.000 dan dari sequel Sewodino ini ke prequel Januriran ini, jadi kan ada dasarnya. Semua itu sangat penting. Jadi dari kami cukup optimis dan Mas Kimo selalu menaikkan standarnya dari segi production value. Jadi saya yakin para fans akan puas, fansnya Simple Man, fansnya Sewodino, fansnya Mas Kimo akan puas dengan film Januriran. Terima kasih. Terjawab ya Mas. Finalisasi. Kita sudah editing, sudah lock semua, lagi dipekerjakan, visual effects-nya, sound lagi dikerjakan, scoring lagi dikerjakan. Insya Allah tidak lama lagi akan selesai dan lock dan bisa di-review. Kalau ini lumayan sulit kita mengadaptasi dari bukunya karena sebagai apa ya, storyteller gitu ya. Bukunya itu sangat lebar dan banyak sekali cerita yang harus diceritakan. Namun kita mengerti bahwa penonton Indonesia juga kalau misalnya kita terlalu terbelit-belit dan segala macam akan kurang bisa diterima lah. Kita nggak mau bikin sebuah cerita yang benar-benar panjang dan orang tidak bisa mengerti at the end of the day gitu. Jadi kita mengadaptasikannya menjadi sebuah film relevan ini dengan menurut kami ini hasil yang paling, cerita yang paling bagus. Tidak mudah, definitely tidak mudah. Dalam membuat ini saya bukan hanya ya semua ya, baik produser dan segala macam, semua itu menjadi satu kolaborasi yang baik gitu antara saya, Pak Manoj, Simple Man dan juga tim dari MD. Karena kita tahu bahwa kalau kita akan menceritakan sebuah cerita yang terbaik, ini akan bisa menjadikan cerita yang lebih lanjut lagi. Kita bisa menceritakan lebih jauh lagi mengenai dunia Sewodino ini. Jadi secara ekspektasi, ya semua pasti ekspektasinya bagus. Termasuk saya juga mencoba nge-push dengan kekuatan yang kita punya gitu. Of course pastinya ada limitasi-limitasi, tapi saya berusaha untuk sebaik mungkin untuk menjaga hal tersebut supaya bisa pas buat semuanya gitu. Nah kalau misalnya describe ini sebagai horor apa, agak sulit ya karena horornya mengandung semua unsur. Jadi semua unsur di sini ada gitu, baik itu dramanya sangat kuat, ceritanya sangat kuat karena cerita ini mengenai 7 keluarga dan segala macam, dan keseruannya juga ada lagi, lebih di-elevate lagi dari Sewodino. Insya Allah gitu. Oke, siap. Itu aja. Pak Manoj boleh langsung dijawab. Tambahkan tadi ada pertanyaan juga ke Pak Manoj kan ya? Nggak, apa mungkin tadi ekspektasi Pak Manoj? Oh iya, ekspektasi Pak Manoj tadi. Oke. Berarti sudah terjawab semua ya? Sudah. Oke, sip. Oke, kita bisa langsung ke Untuk ini dari segi stylenya, saya selalu melihat dari ceritanya ya Mas ya. Ceritanya dan mencoba mendapatkan
Indonesia itu sendiri gitu. Nah ini adaptasi dari buku Janur Ireng yang mungkin para pembacanya juga bisa mengetahui bahwa cukup mengerikan gitu. Saya mencoba untuk mendekatkan ke arah sana. Jadi ini untuk alternatif tontonan di bulan Desember di Christmas Nataru gitu ya. Itu menjadi sebuah alternatif yang kuat bagi fansnya gitu, dan ya semoga itu bisa memberikan yang baru dan tontonan alternatif lain di deretan film-film yang ada. Dan juga sama cast di sini ada beberapa cast yang baru saya kerjasama, sangat menarik. Di sini ada Tora Sudiro yang biasanya dia bermain komedi dan segala macam. Di sini dia sangat tidak komedi sama sekali. Dan Tora, as you know dari dulu, dia adalah seorang aktor yang hebat. Sini juga ada Mas Sayu Anastasia, juga dia juga sangat berbakat sekali karena dari dulu juga dia seorang aktor yang mungkin sekarang sudah mulai comeback lagi, dan kita lihat akan kehebatan dia di sini. Dan ada juga Ratu Rafa yang selalu ini something yang baru dan bisa membawa karakter tersebut dengan benar, semoga ya. Dan seru sih sama mereka karena aktor-aktor ini yang ada yang berpengalaman, lebih banyak yang berpengalaman dan juga ada yang baru gitu. Menurut saya ini something challenging banget buat saya sih. Itu Mas. Iya, terima kasih Mas. Kalau Desember biasanya film asing kayak film Hollywood yang sudah menguasai IMAX screen. Contohnya tahun ini ada Avatar yang menguasai IMAX. Bagi saya film bagus, saya memang mau terus push. Dari MD udah 2 film yang kita udah di IMAX. Film pertama, film for IMAX waktu itu Badar Rawi, the first movie. Dan yang film for IMAX kedua kita buat lagi di Lebaran. Ada kesempatan film besar untuk IMAX, kami pasti lakukan karena saya mau push barrier film Indonesia. Itu kan men-showcase quality kita, itu penting sekali. Jadi kan pasti tahun depan ada lagi, kalau Desember udah IMAX film asing, film barat, film Hollywood ya. Jadi mudah-mudahan suatu hari kayak 2015 dulu film Indonesia 17% market share, film Hollywood only 20 atau 25 film sampai 60% lebih market share. Sekarang terbalik, kita yang 65. Mudah-mudahan sesuatu hari di bulan Desember film Indonesia yang dapat priority. Jadi kalau kita punya penonton, kita makin meningkat terus lebih baik lagi, kita jago. Saya selalu cita-cita saya, keinginan saya, kita mau naikkan level film Indonesia, tapi selangkah demi selangkah. Minimal di Lebaran kita udah kuasai IMAX dengan produk kita. Jadi it shows we can do it. Itu aja. Jadi balik lagi, saya kalau lihat, wah kita harus jadi lebih top, gue harus jadi lebih top lagi. Itu adalah goal saya. Dan tahun ini sayangnya belum. Kita lihat 5 tahun ke depan terjadi apa. Betul kan? Betul banget Pak. Kita harus menjadi yang